Jadi saya ingin sebutkan tentang watilkal ayyamul dawiluha bainan nas tadi. Pergiliran tadi itu memang itu juga diceritakan tentang nasib kaum muslimin ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan saya kira hadis ini sudah banyak yang mendengar dan mengenalnya. Nabi SAW bersabda, takunu fikum nubuwah ya. Takunu nubuwatu fikum. Masya Allah antakuna thumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'ha. Jadi itu ada masa kenabian sampai kemudian Allah menghendaki dan kemudian Allah mencabutnya ketika Allah menghendakinya. Lalu kemudian kata Nabi, summa takunu khilafah ala minhajin. Kemudian akan ada khilafah atas dasar kenabian. Dan itu akan terjadi sampai Allah SWT menghendaki untuk mencabutnya. Dan kemudian Nabi dalam hadis menyatakan, summa takunu mulkan adon. Kemudian akan ada mulkan, ada kekuasaan yang adon, yang menggigit. Ya. Adon ini menggigit, ya. Bagian para ulama mengatakan adon menggigit itu dalam pengertian kekuasaan itulah yang digigit. Oleh karena itu, kekuasaan itu tidak berpindah kepada kaum muslimin, jadi berpindah dari keluarga pada keluarga. Namun secara umum mereka masih menerapkan syariat Islam. Itulah yang terjadi pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga terakhir Bani Utsmaniyah. Tapi itu belum berhenti, kata Nabi. Setelah itu semua Allah menghendaki, kemudian datang lagi. Jadi datang summa takunu mulkan jabriyah. Jadi kemudian akan ada kekuasaan jabriyah, kekuasaan diktator. Jabriyah ini, kekuasaan diktator ini kekuasaan yang sewenang-wenang, yang mereka sangat diktator dan mereka tidak memerintah dengan Islam. Ya, kapan itu? Ya sekarang inilah waktunya. Kalau kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin apapun namanya, mereka termasuk dalam kategori jabriyah di sini karena memang mereka tidak memerintah atas dasar Islam dan bahkan memusuhi Islam, mengkriminalisasi Islam. Dan kata Nabi, ini bukan merupakan fase terakhir. Ya, jadi kalau kemudian menang, kalah, menang, kemudian ini pada masa mulkan jabrih ini bukan masa akhir. Akan ada lagi pasangnya, jadi summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, akan ada lagi khilafah atas dasar kenabian, manhaj kenabian. Ini adalah masa yang akan terjadi. Inilah ya pergiliran kemenangan itu dan terakhir dimenangkan oleh kaum muslimin. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, bagi kita sebenarnya yang penting seperti yang tadi saya katakan, dalam keadaan apapun Islam, apakah menang atau kalah, kita harus tetap setia dalam Islam. Jangan sampai kemudian kita mati dalam keadaan melepaskan Islam. Dan tidak hanya itu, terhadap apa yang disanjikan oleh Rasulullah SAW tadi, diberitakan Rasulullah SAW tadi, semestinya kita menyongsong. Jadi bukan kemudian kita duduk berpangku tangan menunggu datangnya kabar gembira Rasulullah SAW. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya, ketika Rasulullah SAW menjanjikan atau memberitakan kemenangan demi kemenangan, maka para sahabat menyongsong dengan jihad, dengan berjuang. Ya. Rasulullah menjanjikan tentang akan ditaklukkannya Konstantiniyah, la tuftahanna Konstantiniyah, akan ditaklukkan Konstantinopel. Umat Islam bukan kemudian berhenti, ya. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi itu bahkan kemudian ikut perang datang ke sana. Sampai kemudian ini ekspedisi dilakukan beberapa kali, kalau tidak salah 11 kali umat Islam melakukan ekspedisi untuk menaklukkan Konstantinopel, mewujudkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Begitulah sikap kaum muslimin dahulu. Ketika Rasulullah memberitakan, maka justru itu membuat mereka terminta untuk menjadi pelaksana, eksekutor dari apa yang diberitakan Rasulullah SAW. Demikian juga kembalinya khilafah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ini mestinya kita juga menyongsong dengan berjuang untuk menegakkannya. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, waliya'lamallahu alladhina amanu. Termasuk dalam yang disebutkan dalam ayat ini, wayattakhidha minkum syuhada. Termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, walimahhisallahu alladhina amanu. Yang kemudian dengan begitu mendapat karunia dari Allah SWT, mendapatkan jannah, mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan abadi yang disebutkan dalam Al-Quran yang kita bahas kemarin,
wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah sebenarnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai mukminin, menjadi amilin, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.